Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, sejarahnya nih sudah sejak kapan sih Pak Ruli berkecimpung di dunia internet marketing dan apa sih motivasi terbesar untuk masuk dunia ini pada awalnya? Apanya? Motivasi terbesar untuk masuk dunia ini, dunia internet marketing apa sih? Gini, dulu saya ini orang IT dulu. Saya kerja di IT kan. Iya. Nah, tahun 2002 tuh saya keluar kerja ya. Nah, begitu keluar kerja jadi pengusaha gitu. Cuma ada satu orang internet marketer di Bandung gitu. Anak muda gitu. Dia bisa ngasihin duit banyak dari internet, saya bingung. Dan dia bukan anak sekolah IT gitu kan. Saya bilang, ini orang kok bisa, gimana caranya? Akhirnya saya belajar sama dia dan di situ saya nemu nemunya sesuatunya gini. Jadi saya yang orang IT aja kok nggak tahu ya sama yang ini, kok dia bisa tahu. Nah, dari situlah saya mulai belajar tentang internet marketing, tapi masih di Sambi karena waktu itu punya bisnis offline kan. Nah 2007 ketika bisnis saya jatuh bangkrut semua, terus kemudian saya bikin Perlimas kan. Iya. Dari situ mulai saya rasanya inilah dunia saya, dunia marketing. Nah di situ saya mulai fokus benar-benar dedikasi hidup saya untuk internet marketing dari mulai 2008 lah. 2008 Pak ya. Oh gitu. Oke, sebenarnya gini Pak, dengan semua pengalaman hidup, ilmu yang Bapak punya dan pekerjaan yang Bapak tekuni sekarang, apa sih Pak kalau kita boleh tahu tujuan akhir dari hidup Bapak? Apakah ingin punya perusahaan, apakah ingin menikmati masa tua dengan investasi sana sini atau seperti apa tujuan akhir hidup Pak? Tujuan akhir saya adalah bahwa bagaimana apa yang bisa saya peroleh itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sebenarnya itu yang saya inginkan. Makanya saya support banget dengan acara-acara seperti ini, dan terutama sekali saya pengen internet marketing itu jadi bisa menjadi sebuah profesi yang menarik buat anak-anak muda zaman sekarang gitu loh. Karena saya pikir gini, kalau kita bicara hardware ya, teknologi, kita udah agak sulit mengejar barat ya kan, teknologi barat. Tapi kalau bicara brandware, probabilitas kita untuk bisa bersaing itu masih tinggi gitu loh. Nah sementara kalau internet marketing kan lebih bicara ke brandware ya kan, how to sell, terus memanfaatkan kultur yang ada. Nah probabilitas itu masih sangat tinggi gitu. Dan kalau pemerintah mau sadar, saat ini sudah ada jutaan orang mungkin masuk ke Indonesia sekarang ini. Tapi kan orang masih jangan mengira, situ punya pacar gitu. Ditanya calon mertua kerja apa, kalau orang internet masih bingung ya kan. Nah itu dia masalahnya. Tapi kalau bicara hasil kan jelas ada gitu kan sebenarnya. Nah, ini yang perlu dimasyarakatkan gitu. Artinya saya juga pengen anak-anak muda gitu ya, mulai belajar gitu kan. Karena ilmunya banyak, marketingnya, internet. Sebenarnya ini ilmu yang lengkap dan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya begini, saya kan bisa jualin barang orang Amerika, jualnya juga ke orang Amerika gitu loh. Sementara saya ada di Indonesia. Nah, ini sebenarnya peluang. Dan saya melihat market yang sangat besar, potensi yang sangat besar. Saya pengen suatu saat nanti ini menjadi salah satu pilihan hidup orang Indonesia gitu, terutama yang masih muda. Sebagai pilihan hidup. Betul. Yang menarik. Pilihan hidup yang menarik. Oke deh, kalau menurut Pak Ruli nih sekarang nih, bagaimana sih sudut pandang Anda mengenai internet marketing di Indonesia saat ini, terutama dengan melihat para pemula, para pemain baru internet marketing, bagaimana sih sudut pandang Anda menanggapi fenomena ini saat ini? Gini, orang Indonesia, terutama yang muda, masih cenderung terjebak sama internet marketing yang sifatnya instan. Artinya gini, mereka menganggap bahwa internet marketing itu sesuatu yang cari uang paling gampang, sehingga dia menghalalkan segala cara lah misalnya gitu kan. Tapi cara itu nggak benar, cuma instan aja dapat sebentar, habis itu lama nggak dapat gitu. Nah sebenarnya itu yang dari sisi quality yang ingin saya benerin gitu. Karena affiliate misalnya marketing dunia yang hebat-hebat, kita lihat mereka itu bicaranya quality bukan quantity gitu. Ya, contoh sederhana gini. Kalau misalkan saya punya blog bisa ngasilin $1 satu bulan, maka pikiran saya langsung, oh saya harus bikin 1000 blog itu dapatnya $1,000 satu bulan. Seharusnya enggak begitu cara berpikirnya. Tapi blognya sampah semua kan? Iya. Akhirnya disikat oleh Google misalkan gitu kan. Nah, yang seharusnya adalah bagaimana saya bikin 1 atau 2 blog tapi bisa dapat sebulan. Akhirnya ini konsisten dan nggak habis-habis sebenarnya uangnya. Memang ada proses di situ.
untuk mencapai ke sana itu ada proses. Bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Nah, orang Indonesia kebanyakan pengen instan, nggak mau melewati proses ini. Pengen cepet-cepet aja Mas. Nah. Padahal prosesnya itu yang penting dibanding Nah, begitu dapat itu bisa sustainable, bisa sangat konstan gitu ya. Dibandingin 1000 habis itu mati nggak bisa jalan lagi. mendingan lebih ke kualitas ya dibanding kuantitas. Iya, dibanding kualitas. Oke, betul. Oke Mas, berikutnya nih, kira-kira dari seorang mata. Mungkin karena masih baru ya di Indonesia ya. Betul, Ini. belum gitu ramai juga sebenarnya sih, betul. Kayak berdasarkan pengalaman Pak Rudi juga nih, bagaimana sih prediksi Anda tentang internet marketing Indonesia dan dunia ke depannya? Kira-kira apa sih yang akan terjadi kira-kira 5 tahun ke depan dari sekarang internet marketing akan seperti apa? Mobile marketing. Mobile marketing. Jadi 2 tahun ke depan dan gejalanya sudah mulai kan di sini bahwa traffic terbesar itu sekarang sudah mulai dari mobile. Nah, kemudian 2 sampai 5 tahun ke depan mobile itu akan mainstream. Akan sangat mainstream. Nah, jangan salah, market Indonesia itu sangat besar. Jadi seharusnya kita sudah mulai melirik juga market Indo. Ya, ada 200 juta penduduk Indonesia, ya kan? Dan itu market yang sangat besar. Justru orang luar melihat ini market besar, kita sendiri nggak bisa melihat itu market besar. Contoh simpel, banyak perusahaan-perusahaan startup Indonesia yang dibeli sama orang asing, misalnya rumah.com, ya kan? Kenapa mereka mau bayar spend uang segitu banyak sekarang? Karena dia melihat penduduk kita sangat besar dan itu market buat mereka gitu, ya kan? Nah, banyak orang kita yang nggak melihat itu. Nah, menurut saya di 2 sampai 5 tahun ke depan orientasi yang akan mendominasi itu adalah mobile marketing. Dan mungkin 5 tahun ke depan akan lebih banyak penikmat internet marketing Mbak ya, dan akan banyak muncul nama-nama baru. Betul. Oh gitu, seiring perkembangan zaman Pak ya. Betul. Makanya kan saya senang dengan acara-acara seperti ini ya, selain lagi motivasi yang masih muda-muda gitu kan, kita ngebuka wawasan, oh ini loh saya juga bisa kok hidup benar-benar hidup dari internet marketing. Bahkan internet marketing walaupun kadang belum bisa dikatakan profesi loh orang awam gitu, misalnya tanya pekerjaan kamu apa, blogger, internet marketer, apa itu gitu, mau nikahin anak saya dengan modal seperti itu, banyak yang kasus seperti itu gitu loh Pak. Tapi kan ada pertanyaan dulu. Kalau internet marketing kan nambah jawabannya panjang. Mau tulisannya nggak apa-apa pakai handphone Pak. Jadi gitu loh Pak, maksudnya kayak misalnya saya nih mau ngelamar misalnya pacar saya, selamat malam Ibu Yesa, mau ngelamar anak Ibu, kerjaan kamu apa? PNS, orang kantor. Bukan Ibu, saya internet marketer. Padahal masa internet marketer itu lebih besar dibanding orang kantor gitu loh. Mindset orang Indonesia itu yang masih agak. Ya, di awal begitu, tapi nanti itu setelah terjadi gini, ketika lu belum bisa beli mobil, ketika lu belum bisa beli rumah, orang akan ngomong seperti itu. Tapi ketika lu udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah, diam semua tuh. Ketika kamu melamar bawa BMW. Nah, iya benar. Buktinya ini gitu. Buktinya ini loh. Buktinya, tapi memang mindset orang Indonesia itu sih. Tapi jangan salah, anak seumur Iqbal aja udah bisa $2.000-4.000 sebulan. Ya kan? Artinya apa? Kalau Anda tekuni sebetulnya bisa, dan itu bisa jadi sebuah senjata. Bisa saya dulu tubuh. Oh, iya sih Mas. Betul. Oke deh, langsung ke pertanyaan terakhir aja. Ini ada nggak sih sedikit tips atau motivasi untuk para pemula yang baru memulai internet marketing? Fokus nomor 1. Ya artinya jalani prosesnya, fokus, dan jangan berhenti nyoba. You never know what you can do until you try. Coba terus sampai berhasil. Ya, fokus. Intinya adalah fokus. Orang sukses tapi dia fokus. Kalau untuk mengikuti seminar, beli e-book itu apakah seberapa pentingnya untuk ikut seminar ataukah? Penting, sangat penting kalau menurut saya, membuka wawasan. Sebenarnya bukan e-booknya, bukan seminarnya, tapi nambah temennya. Relasi. Nah, begitu kita bergaul, begitu kita berkomunitas, akhirnya kan saling tukar ilmu. Situ sebenarnya saya besar karena komunitas.